Pada April 2019, muncul hashtag atau tagar yang tersebar luas di internet. Tagar ini kemudian menjadi salah satu tagar yang paling populer di jagat maya Indonesia. Di Twitter, Facebook, Instagram, hingga beberapa forum diskusi di dunia maya. Apalagi setelah cerita di balik tagar tersebut muncul setelahnya. Ini adalah salah satu sejarah internet Indonesia yang cukup membuat emosi netizen campur aduk. Mulai dari simpati, benci, hingga sanksi. Semua netizen menyuarakan pendapat mereka tentang permasalahan ini. Ini adalah kejadian di mana perundungan offline secara masif berubah menjadi perundungan online. Ini adalah kasus #Justice for Audrey. Pada 9 April 2019, akun Twitter @syarifahmelinda memunculkan tagar Justice for Audrey dengan bumbu cerita bahwa Audrey yang saat itu berumur 14 tahun menjadi korban pengeroyokan oleh 12 siswi SMA yang tidak bertanggung jawab. Audrey adalah siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak lama setelah tagar tersebut beredar, netizen menelusuri histori tagar tersebut dan menemukan kalau Audrey sedang terbaring lemah di Rumah Sakit Promedika di Pontianak akibat luka fisik yang dideritanya. Penemuan tersebut pun diedarkan. Menurut pengakuannya, Audrey dianiaya oleh 12 siswi SMA. Ia disekap, dipukuli, ditendang, dijambak, diinjak perutnya, dibenturkan kepalanya ke aspal. Bahkan ada juga yang menyebutkan kalau organ intimnya terluka karena dimasukkan botol air mineral. Semua karena masalah percintaan. Siapa yang tidak terenyuh hatinya ketika membaca penderitaan Audrey tersebut? Simpati dari seluruh netizen Indonesia mengalir untuk Audrey. Tagar Justice for Audrey semakin nyaring digemakan. Siapapun mengutuk apa yang dilakukan oleh kelompok yang merundung Audrey. Semua bersuara lantang menentang. Mulai dari orang biasa, selebgram, YouTuber, hingga artis dan selebriti. Bahkan politisi dan presiden pun ikut bersuara. Media massa baik cetak maupun digital ramai mengabarkan dan menunjukkan empati mereka terhadap apa yang dialami oleh Audrey. Bahkan sejumlah public figure rela membatalkan jadwal padat mereka demi datang ke kota Khatulistiwa untuk menjenguk Audrey yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Promedika Pontianak. Hal yang sama juga dilakukan oleh para selebgram dan content creator. Mereka berbondong-bondong ke sana untuk menunjukkan empatinya. Bullying atau perundungan di Indonesia sepertinya sudah sampai pada taraf yang sebegitunya. Sehingga upaya apapun dilakukan untuk mendukung korban. Dan kasus Audrey telah menjadi standar baru di mana perundungan terhadap seseorang sudah terlalu jauh. Netizen Indonesia sangat memantau kasus ini. Bahkan mereka dengan kekuatan jelajahnya berhasil mendapatkan beberapa nama. Kemudian menelusuri nama-nama tersebut di berbagai platform media sosial. Amarah netizen tiba-tiba semakin memuncak ketika menemukan update story dari salah satu seorang pelaku yang berpose sembari tersenyum di kantor polisi dalam rangka memberikan keterangan. Cacian, hinaan, dan makian pun diumbar pada akun tersebut. Seperti tidak puas dengan itu semua, netizen pun membuat petisi online di laman change.org. Petisi online tersebut ditujukan untuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPAD untuk tidak menyelesaikan kasus tersebut secara damai. Netizen juga menuntut kepolisian untuk segera bertindak, menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Pelaku lain pun dicari, motif ditelusuri untuk mencocokkan kronologi guna merendam informasi liar yang sudah terlanjur tersebar. Setelah ditelusuri, kasus ini bermula dari perselisihan di media sosial antara Audrey dengan salah seorang pelaku. Menurut kesaksian pelaku yang diberikan kepada polisi, salah seorang pelaku geram karena Audrey kerap ikut campur dalam masalah yang bukan merupakan urusannya. Menurut informasi yang diberikan penyidik, ada 3 saksi yang diduga melakukan pembulian terhadap Audrey. Semuanya merupakan siswi SMA di Pontianak. F 17 tahun, T 17 tahun, dan C 17 tahun. Bukan 12 orang seperti yang diberitakan di sosial media. Kemudian berdasarkan keterangan beberapa saksi di TKP,
Kasus ini tidak ada hubungannya dengan kisah cinta seperti yang diberitakan di media. 3 pelaku dan Audrey terlibat perselisihan karena percakapan mereka di dunia maya. Perlu diketahui, ketiga pelaku dan Audrey merupakan teman sepermainan. Saat janjian untuk bertemu di TKP pun, Audrey meminta untuk dijemput dan mereka berangkat bersama. Saat itu, teman-teman mereka yang lain sedang ada acara di rumah salah satu teman untuk memasak bersama. Audrey dan ketiga pelaku sesungguhnya sudah sepakat untuk bertemu pada malam sebelumnya. Tapi mendadak dibatalkan dan diatur kembali untuk bertemu di rumah teman mereka yang sedang ada acara memasak bersama. Hal inilah yang membuat 12 orang tersebut jadi ikut pergi bersama, tapi mereka tidak datang secara bersamaan. 3 pelaku dan Audrey terlibat perselisihan karena percakapan mereka di dunia maya. Salah satu pelaku menjelaskan bahwa tindakannya dipicu karena Audrey yang suka ikut campur dalam urusan keluarganya. Audrey selalu mengungkit masalah hutang orang tua yang sebenarnya sudah lunas. Kelakuan Audrey ini membuat ia geram dan ingin menyelesaikannya secara langsung, face to face dengan Audrey. Berawal dari adu mulut, berakhir dengan perkelahian. Ketika perkelahian terjadi, salah satu pelaku dan Audrey saling pukul. Pelaku tidak menginjak perut dan tidak membenturkan kepala Audrey ke aspal. Tidak seperti yang dikatakan Audrey. Audrey jatuh ke aspal ketika mereka sedang berkelahi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah, ketiga pelaku bergantian menjelaskan kalau tidak ada penyekapan atau pengeroyokan dengan 12 orang yang bergantian memukuli Audrey. Membenturkan kepala ke aspal itu adalah hoax. Mengarang dia itu. Ia memang jatuh ke aspal. Itu karena kami saling dorong, ujar salah seorang pelaku kepada polisi. Ketiga pelaku memberikan pernyataan bahwa hanya satu orang yang benar-benar berduel dengan Audrey, bukan pengeroyokan seperti yang diberitakan di sosial media. Saksi-saksi yang ikut diperiksa menambahkan, setelah kejadian yang dikabarkan media massa sebagai pengeroyokan ini, Audrey justru masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak langsung masuk ke rumah sakit. Saksi memberikan keterangan kalau Audrey malah masih sempat nyindir-nyindir di Instagram, masih sempat nongkrong-nongkrong di kafe, masih buat konten TikTok, bahkan ketawa-ketawa sama teman-temannya. Tapi anehnya, seminggu kemudian, orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dan setelah itu, Audrey baru masuk rumah sakit. Ini aneh bukan? Tanya ketiga pelaku kepada polisi. Ketiga pelaku menduga, dari situlah kemudian kisah rekayasa ini viral. Dari situlah tagar Justice for Audrey beredar. Untuk memuaskan rasa penasaran netizen dan menimbang kasus ini sudah terlanjur besar di sosial media, apalagi ada kabar kalau Audrey mengalami kekerasan fisik pada organ intimnya, maka kepolisian menyarankan kepada tim visum dari Rumah Sakit Mitra Medica melakukan pemeriksaan terhadap Audrey. Dan bagaimana hasilnya? Ternyata tidak ada kerusakan atau robeknya organ vital Audrey seperti yang dihebohkan di sosial media dan di media massa. Jadi selama ini yang Audrey ceritakan pada media adalah hoax yang berkembang menjadi gosip. Meskipun memang ada sisa-sisa perkelahian, namun kebenarannya jauh api dari panggang. Ketiga pelaku mengakui penganiayaan, tetapi mereka menentang melakukan pengeroyokan, apalagi merusak area sensitif. Pada akhirnya, ketiga pelaku dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan dikenakan pasal 80 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Atau kategori penganiayaan ringan sesuai dengan hasil visum oleh pihak Rumah Sakit Mitra Medica. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak, maka dilakukan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Ini dilakukan mengingat pelaku yang terkena framing Audrey juga dibully di sosial media. Mereka diancam dibunuh, dicaci maki, disumpah serapah, bahkan ada yang sengaja mendatangi rumah salah seorang saksi dan meneriakkan kata-kata yang tidak pantas. Pada konferensi pers hari Kamis 11 April 2019,
3 tersangka dan saksi lain mengaku salah dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Tapi mereka juga menjelaskan kalau mereka juga trauma karena turut menjadi korban atas tuduhan penganiayaan yang keliru dari berbagai pihak. Merasa banyak yang ditipu dengan drama Audrey, netizen pun penasaran dengan akun sosial medianya. Netizen mencari alasan baru, alasan yang mewajarkan pelakuan mereka kepada ketiga tersangka sebelumnya. Audrey yang awalnya mengaku korban, berbalik menjadi bulan-bulanan. Dan benar saja, jejak digital membuktikan kalau Audrey sering posting dengan kata-kata kasar dan vulgar. Lunturlah simpati dan empati. Tidak lama kemudian, muncullah tagar Audrey juga bersalah. Dari tagar Justice for Audrey ini, kita belajar banyak hal. Kejadian yang Audrey alami adalah buah dari apa yang ia tanam sendiri. Perkataan yang tidak pantas yang tanpa sadar terucap akan membuat orang sakit hati. Orang yang sakit hati dapat menjadi gelap mata dan melakukan apa saja untuk melampiaskan emosinya. Ada dua sisi dalam setiap cerita, khususnya di media sosial, di mana sesuatu yang viral akan direkayasa sedemikian rupa untuk memancing banyak mata. Sosial media adalah dunia yang penuh rekayasa. Drama adalah kendaraannya, netizen adalah penumpangnya, dan gosip adalah bahan bakarnya. Sebelum memutuskan, cari tahu dulu, cek dan recheck kebenarannya. Tindakan bully atau perundungan memang tidak dibenarkan, tapi kesaksian dari korban perundungan juga belum tentu sepenuhnya benar. Untuk para orang tua, mohon jangan buta, apalagi menutup mata. Akses sosial media sudah semakin mudah. Jika Anda tidak mampu mengikuti perkembangan teknologinya, setidaknya jaga hubungan di dunia nyata. Ciptakan suasana ramah di rumah, karena di rumahlah etika ditempa. Terus kemudian apanya yang salah? Gitu ya. Yang salah hulunya. Kalau hulunya jebol yang jadi seperti ini. Hulunya berarti? Hulu perlindungan anak itu ada di keluarga. Ya kan? Artinya anak itu kan amanah Allah kepada orang tuanya. Tidak pantas amanah itu kemudian diserahkan kepada gadget, kepada Android. Itu kan? Sekolah itu kan hanya menitipkan sepertiga waktu. Waktu terbesar anak di mana? Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.